kini rombongan Biksu Tong pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga tibalah mereka di sebuah desa. Di desa itu dibangun sebuah pavilion yang bertuliskan Panglima Kera. Biksu Tong kemudian menjelaskan bahwa Panglima Kera ini pasti berjasa sangat besar sehingga penduduk membuatkannya sebuah pavilion. Tapi Sun Gokong berpendapat lain. Menurutnya sebenarnya penduduk desa ingin membangunkan sebuah pavilion kera sakti, tapi karena tidak pintar memahat, maka jadinya adalah patung makhluk aneh ini. Pat Kai pun menyangkalnya. Dia mengatakan pada tangan patung itu terdapat sebuah burung. Dan sejak kapan Sun Gokong memiliki burung? Di tengah pertikaian mereka, tiba-tiba seekor burung melempari Sun Gokong dengan batu. Ternyata ia tidak suka lantaran Gokong terus-terusan menghina Panglima Kera. Kemudian dia memperkenalkan diri. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Parkit Kecil. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengagumi Panglima Kera atas jasa-jasa besarnya di masa lalu. Ia pun mulai menceritakan mengenai masa lalu dari Panglima Kera yang sudah menjadi cerita legenda di masyarakat. Diceritakan pada 500 tahun yang lalu, desa ini sangat sering diserang oleh berbagai macam siluman. Hingga suatu hari, datanglah seorang pendekar berilmu tinggi yang menyelamatkan para penduduk dan membasmi para siluman. Ialah Sang Kera Tumpe. Dengan mudah dia meringkus para siluman sehingga orang-orang memujanya dan mengangkatnya sebagai Panglima Kera. Sejak kedatangan Panglima Kera, daerah ini pun menjadi sangat aman dan tentram. Hingga datanglah suatu waktu di mana masa hidup dari Panglima Kera telah berakhir. Untuk mengenang jasa-jasanya, raja pun membuatkan sebuah pavilion sebagai bentuk penghormatan. Ternyata kisahnya tidak berhenti sampai di sini. Suatu hari, kemarau panjang melanda daerah tersebut. Karena bencana ini, banyak sekali korban yang berjatuhan. Dengan tekad melanjutkan perjuangan sang Panglima Kera, seekor burung mengambil kepingan emas dari patung, kemudian memberikannya kepada masyarakat. Tentu dengan hanya beberapa kepingan emas, belum cukup untuk membantu seluruh penduduk. Hingga kini yang tersisa, tinggal sepasang permata yang terdapat pada mata patung itu. Burung kecil pun mengambilnya dan melemparkannya dari atas langit. Tidak disangka keajaiban pun muncul. Sehingga kini, kemarau panjang pun akhirnya berakhir. Pada musim ini, seharusnya burung bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Namun burung kecil lebih memilih untuk menemani Panglima Kera di pavilion. Hingga ia pun mati kedinginan di telapak tangan sang Panglima Kera. Ya, sejak dulu memang beginilah cinta. Deritanya tiada akhir. Semua orang terharu dan tentu saja kecuali Sun Gokong. Ketika Parkit Kecil hendak melanjutkan ceritanya, Gokong menghampirinya dan langsung mengusirnya. Ia berpikir bahwa dirinya masih jauh lebih hebat ketimbang Panglima Kera. Setelah Parkit Kecil pergi, mereka pun mulai menghayal bahwa Panglima Kera yang menyelamatkan beberapa nyawa manusia saja bisa dibuatkan pavilion. Apalagi mereka yang melaksanakan tugas ke barat demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi mungkin saja mereka akan dibangunkan sebuah istana. Dalam perjalanan pulang, Parkit Kecil terkena serangan panah milik seorang pemburu. Karena kesaktiannya rendah, dia pun tertangkap dan dibawa ke tengah kota untuk diperjualbelikan. Melihat keunikan dari sang Parkit Kecil, ada dua orang kaya yang menawarnya dengan harga tinggi. Karena perdebatan tak kunjung selesai, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membawa perkara ini ke pengadilan. Dalam perjalanannya, rombongan Biksu Tong melewati kota tersebut. Karena penasaran, Sun Gokong pun mencari informasi mengenai keributan yang terjadi di kota. Singkat cerita, dia pun mengetahui kalau Parkit Kecil kini sedang dilelang. Dan hakim yang akan menyelesaikan perkara ini sangat terkenal senang sekali menerima suap. Sehingga kini Sun Gokong mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Parkit Kecil. Dan benar saja, di dalam ternyata para hakim sedang menghitung uang suap yang mereka terima. Ada yang menyuapnya dengan emas, sampai ada yang menyuapnya dengan seorang wanita. Semakin lama, pembicaraan mereka semakin cabul. Tidak tahan dengan pembicaraan tersebut, Sun Gokong pun keluar dan langsung menghentikan pergerakan mereka. Ternyata Gokong berencana mengajak Pat Kai dan Wuching untuk bersama-sama memimpin jalannya sidang menghentikan orang-orang ini. Sebelum pergi, gurunya berpesan bahwa jangan lukai siapapun, karena tujuan mereka hanyalah menyelamatkan Parkit Kecil dan menyadarkan orang-orang di kota ini. Singkat cerita, sidang pun dimulai. Kedua orang itu pun maju dan mereka diminta untuk menjelaskan alasan mengapa mereka ingin membeli Parkit Kecil. Orang pertama mengatakan bahwa dia sangat kagum kepada Parkit Kecil. Dia ingin merawatnya dan akan melepaskannya di hari yang baik, sehingga keluarganya mendapatkan berkah. Ragu dengan ucapannya, Gokong pun menggunakan ilmu sihirnya untuk membuat orang itu berkata jujur. Ia pun mengungkapkan bahwa dia ingin memilikinya dan tak ingin melepaskannya. Ternyata dia berniat menikahinya dan menjadikannya istri muda. Mendengar hal itu, istrinya pun marah dan langsung menyeretnya untuk pulang. Tidak ingin bernasib sama, orang kedua pun mencoba untuk jujur. Ia pun menjelaskan bahwa dia sangat tertarik dengan keunikan Parkit Kecil, sehingga dia ingin memilikinya semata-mata untuk dipamerkan kepada kerabatnya. Mendengar hal itu, Hakim Gokong pun tersentuh. Ia pun memberikan dia makhluk yang unik, yang tidak lain adalah istrinya sendiri, yang telah diubah menjadi makhluk yang sangat unik. Pat Kai, tampaknya orang ini tidak senang. Bagaimana? Ku tambah lagi hadiahnya. Hei! Ah, istriku! Ada sekali lihat itu.
Setelah itu, mereka bertiga pun langsung menunjukkan wujud aslinya. Biksu Tong pun juga muncul untuk menceramai orang-orang ini. Namun nampaknya orang-orang ini sama sekali tidak mau mendengarkan, sehingga Sun Gokong lah yang harus turun tangan. Kami akan melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Kalau kalian banyak sembahyang, tentu akan memperoleh banyak berkah dan perlindungan. Tidak hanya bisa menyelamatkan parkit kecil, mereka pun merasa sudah mencerahkan orang-orang di tempat ini. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi secara diam-diam parkit kecil mengikuti mereka. Ia pun mengatakan bahwa ia ingin ikut rombongan Biksu Tong dalam perjalanan mengambil kitab suci. Tentu Gokong pun menentangnya. Patke juga mengatakan bahwa ilmu dari Nona Parkit sangat rendah, sehingga nanti tidak akan ada yang bisa ia bantu. Biksu Tong juga menjelaskan bahwa perjalanan ke barat sangat berat dan sangat tidak pantas kalau di rombongannya terdapat seorang wanita. Karena si Nona Parkit sangat keras kepala, Sun Gokong pun akhirnya menggunakan jalan kekerasan. Tapi ternyata mengusirnya bukanlah perkara mudah. Hal ini karena dia sudah terlanjur jatuh hati kepada Sun Gokong. Menurutnya, Sun Gokong adalah sosok yang sangat keren. Kemudian ia mengikuti mereka dengan menggunakan sebuah awan untuk menutupi dirinya. Tentu Gokong menyadari hal ini. Karena sangat keras kepala, Sun Gokong pun meniupnya hingga dia terlempar. Setelah terjatuh, parkit kecil langsung diserang oleh seekor gagak. Ternyata dia adalah siluman gagak yang merupakan bibi dari parkit kecil. Singkat cerita, parkit kecil memberitahukan kepada bibinya bahwa dia telah bertemu Sun Gokong dan telah jatuh cinta kepadanya. Sontak bibinya langsung mengingatkan bahwa jangan mudah percaya dengan laki-laki, karena menurutnya semua laki-laki itu sama, yaitu seorang pengkhianat. Dari sini pun kita juga tahu bahwa siluman gagak ini ternyata adalah kekasih gelap dari siluman kerbau. Ya, tentu saja dia sudah dicampakkan. Ternyata dia juga tahu bahwa Sun Gokong adalah adik angkat dari siluman kerbau, sehingga dia menyuruh parkit kecil untuk berhati-hati. Di sisi lain, setelah mendapatkan pencerahan dari Sun Gokong, kini seluruh penduduk sangat memujanya. Mereka berbondong-bondong menghancurkan pavilion Panglima Kera dan menggantinya dengan pavilion Kera Sakti. Secara bergantian, mereka menyembahnya dan meminta permohonan kepadanya. Bahkan sangat excitednya hingga mereka saling berebut dan terjadilah baku hantam. Secara mengejutkan, tiba-tiba Kera Tumpai muncul di hadapan mereka. Melihat keributan itu tentu dia sangat murka. Apalagi ketika dia tahu bahwa penduduk telah menghancurkan pavilionnya dan menggantinya dengan pavilion Kera Sakti. Merasa telah diusik, kini dia menaruh dendam kepada Sun Gokong. Sementara untuk penduduk, dia berniat untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Namun sebelum sempat melakukannya, sang guru pun memanggilnya. Diceritakan pada 500 tahun yang lalu, masa hidup dari Panglima Kera telah berakhir. Setelah itu dia berinkarnasi dan menimba ilmu di bawah bimbingan Sang Buddha Materia. Ternyata maksud dan tujuan ia memanggil muridnya yaitu hanya untuk menikmati semangka yang baru saja ia petik. Merasa hal itu tidak terlalu penting, Kera Tumpai pun meminta izin untuk pergi. Singkat cerita, Buddha Materia pun tahu bahwa Kera Tumpai akan pergi untuk menghukum para penduduk. Dengan kebijaksanaan yang ia miliki, ia pun mengatakan bahwa percuma saja Kera Tumpai menjadi muridnya selama ratusan tahun. Kalau Kera Tumpai tidak bisa menghilangkan sifat sombong, iri, dan dengkinya, maka selamanya dia tidak akan bisa menjadi Buddha dan mencapai kesempurnaan. Kera Tumpai pun menyangkalnya dengan mengatakan kalau dia hanya menuntut keadilan. Dia pun malah mempertanyakan kenapa Sun Gokong yang membakar catatan hidup dan mati serta mengacaukan kayangan malah mendapatkan tugas mulia untuk mengambil kitab suci. Tidak ingin berdebat dengan muridnya, dia pun menyuruh Kera Tumpai untuk menyalin kitab demi menenangkan pikirannya. Selang beberapa waktu, Dewa Alis Kuning pun muncul. Ia merupakan kakak seperguruan dari Kera Tumpai. Singkat cerita, sang adik pun menceritakan mengenai masalah yang sedang ia alami, khususnya rasa dendamnya kepada Sun Gokong. Tapi bukannya menenangkan, Dewa Alis Kuning malah memanas-manasinya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Sun Gokong sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan tugas mulia itu. Karena dari segi kemampuan, jelas Kera Tumpai masih lebih unggul. Mendengar hal itu, kini Kera Tumpai pun semakin berapi-api untuk segera membuat perhitungan dengan Sun Gokong. Baik, aku akan berbuat Sun Gokong untuk melihat seberapa hebat dia. Di sisi lain, rombongan Biksu Tong masih melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka di sebuah gunung yang sangat tinggi. Dan Biksu Tong mengatakan kalau dia sama sekali tidak asing dengan gunung ini. Untuk memastikannya, dia pun mendekat sampai ke kaki gunung. Dengan yakin ia mengatakan bahwa gunung ini adalah Gunung Ling, di mana di atas puncak terdapat kuil lain. Mendengar hal itu, tentu Patke dan Pucing sangat gembira karena pada akhirnya mereka telah sampai di tempat tujuan. Berbeda dengan mereka, Sun Gokong sama sekali tidak yakin. Ia pun mengingatkan mereka kembali bahwa untuk menempuh perjalanan ke barat, mereka haruslah melewati 33 rintangan dan 99 kesulitan. Dihitung dari jarak maupun waktu, mustahil mereka akan tiba secepat ini. Dan meskipun Gokong sama sekali tidak mencium hawa siluman, hal ini justru sangat berbahaya karena ada kemungkinan siluman ini memiliki kesaktian yang sangat tinggi.
Namun Biksu Tong tidak mempertimbangkan hal itu. Dia masih yakin kalau di atas sana Buddha Rulai sudah menunggunya. Ya, tidak ada pilihan lain selain Gokong menuruti permintaan gurunya. Seakan-akan ucapan Gokong salah, ternyata di atas sana benar-benar ada kuil lain. Begitu masuk, mereka juga langsung disambut oleh Buddha Rulai. Semua bersujud kecuali Sun Gokong. Dia pun mengajukan pertanyaan kepada Buddha Rulai yang dia yakin bahwa Buddha Rulai yang asli lah yang bisa menjawabnya. Sun Gokong, masa kau tidak bisa melihat siapa aku? Ternyata ini adalah jebakan dari si kera tumpeng. Sun Gokong pun bertanya siluman dari mana yang berani sekali menghalangi perjalanannya. Kera tumpeng pun malah menjelaskan bahwa di dunia ini kera yang lahir dari batu ada 4. Selain Gokong dan dirinya masih ada kera liuer dan kera panggul merah. Dia juga mengungkapkan bahwa di kehidupan sebelumnya dia adalah sang panglima kera. Di kehidupan sekarang karena banyak berbuat kebaikan, dia pun diangkat menjadi dewa kera di bawah bimbingan sang Buddha Materia. Selama berabad-abad, ia dan Gokong menempuh jalan masing-masing. Mereka sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Hingga suatu hari, Gokong pun menghasut penduduk desa untuk menghancurkan pavilion Panglima Kera dan malah menggantinya dengan pavilion Kera Sakti. Ditambah lagi, Gokong di masa lalu banyak sekali membuat kekacauan. Menurutnya, Sun Gokong sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan tugas mulia mencari kitab suci. Sehingga seharusnya tugas mulia itu diberikan kepada Kera Tumpeng, yang dari segala aspek masih jauh lebih unggul ketimbang Sun Gokong. Mendengar hal itu, Sun Gokong sama sekali tidak respect. Ia malah mengatakan bahwa ternyata Kera Tumpeng ini seperti wanita saja yang suka sekali memperhitungkan hal-hal remeh. Kalau memang benar begitu, Kera Tumpeng tidak usah menjadi dewa, tapi menjadi wanita saja. Pembicaraan pun semakin memanas, hingga pada akhirnya mereka pun saling mengadu kekuatan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Tidak ingin ada pertumpahan darah, Biksu Tong pun maju untuk memisahkan mereka. Karena pemenang belum bisa ditentukan, Kera Tumpeng pun menantang Sun Gokong untuk melakukan pertandingan sekali lagi. Ia pun mengeluarkan benda pusaka yang ia sebut simbal emas. Simbal emas adalah benda pusaka milik Buddha Materia yang terkenal sangat keras. Aturannya, jika Sun Gokong bisa keluar dari simbal emas dalam waktu kurang dari 3 jam, maka dialah pemenangnya. Namun jika Sun Gokong tidak bisa melakukan hal itu, maka Kera Tumpeng lah yang menjadi pemenangnya. Dan jika Kera Tumpeng menang, maka tugas mengambil kitab suci akan dialihkan kepadanya. Sementara Sun Gokong harus kembali ke Gunung Huako dan untuk seterusnya dia sama sekali tidak berhak bertanya apapun. Dengan percaya diri, Gokong mengatakan bahwa tungku api milik Dewa Taisang saja tidak dapat menyekapnya, apalagi cuma simpal lapuk ini. Kemudian dia masuk ke dalam simpal emas untuk menerima tantangan dari Kera Tumpeng. Setelah masuk, dia langsung mengeluarkan toya sakti untuk bisa menembus simpal emas ini. Ia menembusnya ke angkasa sampai ke kayangan dan menembusnya ke bumi sampai ke neraka. Kini mereka pun mulai panik karena ternyata usaha Sun Gokong sia-sia. Di luar dugaan, ternyata simpal emas ini benar-benar sulit untuk ditembus. Dengan percaya diri, Kera Tumpeng pun meninggalkan mereka dan mengatakan dia akan kembali dalam waktu 3 jam. Melihat kesempatan ini, Sun Gokong pun menyuruh Wuching untuk pergi ke kayangan dan meminta bantuan kepada para dewa. Sesampainya di kayangan, Wuching pun langsung menceritakan semuanya kepada Kaisar Langit. Menanggapi hal ini, Kaisar Langit pun menawarkan kepada para dewa untuk membantu rombongan Biksu Tong. Setelah itu Wuching kembali dengan membawa banyak dewa. Meskipun jumlahnya sangat banyak, tapi mereka ini hanyalah dewa-dewa kecil. Dengan segera, mereka pun langsung melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan. Ada yang mencoba menghancurkannya dengan guntur, ada yang memukulnya, bahkan meniupnya, serta ada yang mencoba membakar simpal emas itu. Namun itu semua sia-sia dan hanya membuat Sun Gokong kepanasan hingga mandi keringat. Kemudian ada salah seorang dewa yang mengusulkan jika ingin menghancurkan simpal emas harus membutuhkan benda yang sama kerasnya. Benda yang ia maksud adalah tanduk milik siluman kerbau. Masalahnya adalah bagaimana cara membawa simpal emas untuk sampai ke tempat siluman kerbau. Melihat keringat di sekujur tubuhnya, Sun Gokong pun mendapatkan sebuah ide. Ia pun menyuruh Dewa Api untuk membakar simpal emas sekali lagi. Ternyata dia berencana membuat awan kinton dari keringat yang menguap. Setelah awan kinton muncul, Sun Gokong pun menyuruh kedua adiknya dan gurunya untuk naik ke atas simpal emas. Dengan cara ini, mereka pun pergi ke negeri Luosa yang merupakan tempat tinggal dari siluman kerbau. Di bab, mari kita berkunjung ke negeri Luosa. Terlihat Gumoong si siluman kerbau sedang mengunjungi putranya di sebuah kuil. Tentu kita masih ingat dengan Ang Haiji, putra dari Gumoong dan Putri Kipas yang kini menjadi pengikut Dewi Kuan Im. Diceritakan, Gumoong dulu adalah seorang yang hidung belang. Dia suka sekali main wanita dan punya banyak selingkuhan di mana-mana. Pada masa itu, rumah tangganya benar-benar berantakan. Setiap hari bertengkar sehingga sama sekali tidak punya waktu untuk mendidik anaknya. Karena tidak ada teladan dari orang tua, Ang Haiji pun tumbuh menjadi anak yang sangat nakal. Hingga pada puncaknya, dia bersekutu dengan siluman mimpi untuk menangkap Biksu Tong dan membakar sebuah desa. Untunglah Sun Gokong dapat menghentikan aksinya. Ang Haiji pun menyesali perbuatannya dan menjalani hukuman untuk menjadi pengikut Dewi Kuan Im.
Untuk menuju tempat Dewi Kuan Im, Ang Haiji berjalan dan akan bersujud setiap 5 langkah. Menyaksikan putranya melakukan hal itu, hati dari kedua orang tua ini bagikan tersayat-sayat. Seketika Gumoong pun mengikrarkan janjinya bahwa ia akan hidup rukun dan tidak akan pernah main wanita lagi. Selang beberapa waktu, Putri Kipas pun datang menemuinya, seakan-akan menjilat ludahnya sendiri. Ternyata Gumoong masih saja sering selingkuh. Sebulan yang lalu dengan siluman lebah dan seminggu yang lalu bersama siluman bebek. Yang paling parah, dia menjalin hubungan dengan siluman gagak sampai nekat mencuri kipas palem milik Putri Kipas dan menghadiahkannya kepadanya. Tapi untunglah Putri Kipas masih punya satu cadangan lagi. Merasa menyesal dengan perbuatannya, Gumoong pun bersumpah kalau dia sampai selingkuh lagi, maka Guntur akan menyambarnya. Selang beberapa waktu, Beneran. ternyata rombongan Gokong pun sudah tiba di negeri Luosa. Karena terbang terlalu cepat, dia pun sampai menabrak sebuah bukit. Melihat keributan itu, semua orang pun langsung keluar untuk melihatnya. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau ternyata itu adalah rombongan Biksu Tong serta Sun Gokong yang terjebak di dalam sebuah piring raksasa. Singkat cerita, Pat Kai pun menceritakan semuanya mengenai Kratumpe dan Sun Gokong yang tidak bisa keluar dari simbal emas. Kemudian dia meminta Gumoong agar menggunakan tanduknya untuk mencongkel simbal emas itu. Tanpa pikir panjang, Gumoong pun langsung mengerahkan semua kekuatannya untuk mencongkel simbal emas. Setelah benturan keras yang terjadi, mereka pun akhirnya mendengar suara retakan. Tapi konyolnya, ternyata itu adalah suara dari tanduk siluman kerbau yang patah. Merasa satu-satunya harapannya sirna, Gumoong pun mengatakan bahwa masih ada cara yang lain. Ia mengatakan bahwa di dunia ini masih ada benda yang jauh lebih kuat ketimbang tanduknya, yaitu kaki gajah Tingti milik siluman gagak. Mendengar suaminya menyebut nama siluman gagak, Putri Kipas pun langsung emosi. Ia mengatakan bahwa Gumoong hanya mencari-cari alasan untuk bisa menemui selingkuhannya itu. Meskipun ini demi kepentingan Sun Gokong, tapi Putri Kipas tetap melarang kelas suaminya menemui wanita itu. Tidak ingin pusing memikirkan rumah tangga mereka, akhirnya Gokong pun menyuruh Pat Kai dan Wuching untuk pergi menemui siluman gagak. Sebelum pergi, Gumoong pun berbisik kepada Wuching untuk menitip pesan romantis. Tapi karena istrinya di situ, dia pun mengganti isi pesannya. Dia pun mengatakan bahwa dia sangat membenci siluman gagak. Selain itu, dia juga sangat jijik. Ia juga menegaskan bahwa hubungan mereka sudah lama berakhir. Kemudian ia menyuruh siluman gagak agar tidak pernah memikirkannya lagi. Setelah itu Pat Kai dan Wuching pun pergi ke tempat siluman gagak. Di sisi lain, Kratumpe dan Dewa Alis Kuning benar-benar kehilangan jejak Sun Gokong. Mereka berdua terus mencarinya, bahkan sampai bertanya kepada Dewa Bumi. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu kemana perginya rombongan Sun Gokong. Melihat adiknya yang tampak kelelahan, Dewa Alis Kuning pun menyuruh Kratumpe untuk beristirahat. Ternyata semua ini memang membuat Kratumpe sangat letih. Tanpa sadar dia pun menutup matanya, kemudian terlelap. Ketika dia sedang tertidur, tiba-tiba ada petugas neraka yang membawa rohnya ke akhirat. Ia pun sangat marah dan melakukan perlawanan. Kemudian Raja Akhirat pun menjelaskan bahwa hari ini masa hidup dari Kratumpe telah berakhir, sehingga dia harus mati dan kembali berinkarnasi. Ia juga menjelaskan bahwa Kratumpe sudah berani menghambat perjalanan Biksu Tong. Dosanya sangat besar dan kini status dewanya telah dihapus. Namun Kratumpe menentangnya dan dia mengatakan kalau semua itu omong kosong. Menurutnya tak ada alasan baginya untuk mati karena dia selalu berbuat baik sehingga pahalanya berlimpah. Ia pun malah mempertanyakan bahwa Sun Gokong memiliki dosa yang jauh lebih besar di masa lalu. Tapi mengapa dia malah bebas dan justru mendapatkan tugas mulia mengambil kitab suci, sementara dia yang selalu berbuat baik malah disuruh reinkarnasi. Menurutnya ini sama sekali tidak adil. Tidak mendapatkan jawaban, dia pun langsung menyerang petugas neraka dan membuat kekacauan. Kemudian menodongkan senjata kepada Raja Neraka dan dilanjutkan menghancurkan buku catatan hidup dan mati. Di dunia, Dewa Alis Kuning mencium hawa siluman yang sangat pekat. Ia pun berpikir pasti ada siluman yang sangat kuat lahir ke dunia. Ia pun cemas dan langsung mencari adik seperguruannya. Dia pun sangat terkejut karena hawa siluman ini ternyata berasal dari tubuh Kratumpe. Kemudian Kratumpe mengatakan kalau semua ini karena Sun Gokong. Kini baginya, dewa maupun siluman tidak ada bedanya. Ia pun bersumpah akan membuat perhitungan dengan Sun Gokong. Di tempat lain, terlihat siluman gagak yang tengah melamun. Ternyata dia sedang membayangkan masa-masa indahnya bersama Gumoong. Pada masa itu, siluman gagak adalah primadona bagi para siluman. Dia menolak cinta para siluman kecuali siluman kerbau. Singkat cerita, mereka pun saling jatuh cinta dan banyak sekali menghabiskan waktu bersama. Saking cintanya, siluman kerbau pun ingin menghadiahkan sesuatu yang sangat spesial kepada siluman gagak. Ia pun rela menerobos neraka menemui Buddha Monggili untuk meminta gajah Tingti. Singkat cerita, gajah Tingti pun berhasil diambil dan dia menghadiahkannya kepada siluman gagak.
Ya, meskipun itu kisah cinta yang singkat, tapi menurut siluman gagak hal itu sangatlah berkesan. Selang beberapa waktu, mereka pun kedatangan tamu yang tidak diundang. Ialah Wuching dan Patkai. Ia pun mengatakan tujuannya datang kemari, yaitu untuk meminjam gajah Tingti demi menyelamatkan Sun Gokong yang kini terjebak di dalam simbal emas. Mendengar hal itu, Parkit kecil pun sangat cemas. Ia pun langsung berlari untuk mengambil Tingti. Namun siluman gagak pun langsung menghentikannya. Kemudian mengatakan kalau Gumoong ingin meminjam Tingti, dialah yang harus datang langsung ke sini. Dia harus berjalan kaki dan bersujud setiap 5 langkah. Mendengar hal itu, Patkai pun langsung mencoba untuk merayunya. Ia pun menjelaskan bahwa Gumoong terlalu sibuk dan tidak sempat datang ke sini. Tapi ia menitipkan pesan cinta yang sangat romantis. Namun sebelum sempat menyampaikan isi pesannya, siluman gagak mendorongnya dan mengatakan bahwa dilihat dari wajahnya, Patkai bukanlah orang yang jujur. Ia pun kemudian beralih untuk bertanya kepada Wuching. Katakan apa pesannya? Jangan coba-coba bohong. Lihat. Katakan kerbau, ia amat membencimu dan jijik padamu. Sejak awal sampai sekarang, ia sudah membencimu dan menyatakan hubungan kalian sudah berakhir. Apalagi? Ia menyuruhmu untuk tidak memikirkannya lagi. Tidak ada yang lupakan. Menyampaikan yang seharusnya tidak disampaikan. Kau sudah lama ikut aku, tapi kenapa masih begitu bodoh? Kau ini bodoh sekali. Ya, mau bagaimana lagi? Wuching adalah orang yang sangat lugu. Akhirnya mereka berdua pun diusir dan diguyur dengan kotorannya Tingti. Setelah kembali ke negeri Luosa, Patkai pun mengatakan kalau ingin meminjam Tingti, siluman kerbau yang harus datang sendiri. Dia harus berjalan dan bersujud setiap 5 langkah. Dalam pencariannya, Kratumpe pun tiba di sebuah kuil yang sangat ramai. Ternyata ini adalah kuil Kera Sakti. Ia pun semakin kesal karena ternyata banyak sekali orang yang memujanya. Dengan emosi dia mengatakan bahwa Sun Gokong itu tidak pantas untuk disembah. Ia juga mengatakan kalau ada yang ingin kalian sembah, maka sembahlah aku, sang Kratumpe. Melihat keganasannya, orang-orang pun menjadi takut, kecuali satu anak yang berani menentangnya. Dia menolak menyembah Kratumpe dan mengatakan kalau Kera Sakti jauh lebih hebat. Kera Sakti menguasai 72 sihir dan dia juga memiliki Toya Sakti. Merasa dirinya tertantang, Kratumpe pun juga ingin memiliki Toya Sakti. Kemudian dia pun pergi ke Istana Naga Laut Barat untuk mengambil pilar penopang langit. Raja Naga pun menjelaskan bahwa pilar ini digunakan untuk menjaga iklim agar tetap stabil. Jika benda ini sampai dicabut, maka bencana yang sangat besar akan terjadi. Tanpa mempertimbangkan apapun, Kratumpe pun mencabut pilar penopang langit secara paksa. Sontak cuaca pun langsung berubah, air laut langsung meluap, dan sebagian besar daratan pun akhirnya tenggelam. Kini Kratumpe pun memiliki senjata yang setara dengan Toya Sakti, namun tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sementara itu, Gumoong bersama Sun Gokong tengah dalam perjalanan menuju ke tempat siluman gagak. Di tengah perjalanan, mereka pun banyak melihat pemukiman yang tenggelam. Dari Dewa Bumi, akhirnya mereka pun tahu kalau ini semua adalah ulah dari Kratumpe. Dia menerobos Istana Naga, kemudian mencabut pilar penopang langit sehingga iklim pun menjadi kacau. Mendengar hal itu, kini Sun Gokong pun semakin menggebu-gebu untuk segera meringkus Kratumpe. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat siluman gagak. Siluman gagak pun mengajukan syarat yang lain. Dia bersedia meminjamkan Tingti hanya jika siluman kerbau juga bersedia untuk mengajaknya tinggal di istana. Dia harus jadi istri tua, sementara Putri Kipas menjadi istri muda. Semua urusan rumah tangga dia yang mengatur, serta semua keputusan ada di tangannya. Ya, karena benar-benar sudah terpepet, akhirnya dia pun mengiyakan janji itu. Parkit kecil pun juga menyuruh Sun Gokong untuk berjanji. Setelah nanti dia terbebas, dia harus mengajak Parkit kecil untuk pergi mengambil kitab suci. Tanpa pikir panjang, Sun Gokong pun juga mengiyakan janji itu. Setelah itu, mereka pun pergi ke kandang Tingti. Atas perintah dari siluman gagak, Tingti pun menginjak simpal emas itu hingga hancur berkeping-keping. Alhasil Sun Gokong pun terbebas dan kini dia siap untuk bertarung melawan Kratumpe. Melihat Sun Gokong yang sudah terbebas, siluman gagak pun mengajak Gumoong untuk pergi ke istana. Tapi Gumoong malah mengatakan kalau itu akan dia pikir-pikir dulu. Sementara itu, Parkit kecil juga menagih janjinya kepada Sun Gokong. Tapi Sun Gokong malah mengatakan kalau tadi dia cuma asal bicara. Melihat pertengkaran kakak angkatnya yang semakin ekstrim, Gokong pun langsung mengajaknya pergi untuk kembali ke negeri Luosa. Kini cuma tersisa 2 wanita malang yang sudah termakan janji manis. Singkat cerita, sampailah Gokong dan Gumoong di negeri Luosa. Melihat muridnya kini telah terbebas, Biksu Tong pun terlihat sangat gembira. Namun berbeda dengan siluman kerbau. Dia sangat risau karena istrinya tidak ada di rumah. Ia pun berpikir karena dia nekat menemui siluman gagak sehingga membuat istrinya marah besar dan tidak ingin menemuinya lagi. Secara mengejutkan, Sun Gokong pun mencium hawa siluman yang sangat kuat. Ia pun melihat dengan cermin sakti dan betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa itu adalah Kratumpe. Kratumpe telah kehilangan seluruh hawa dewanya sehingga kini dia telah menjadi siluman seutuhnya. Seakan tidak punya hasrat untuk bertarung, Sun Gokong pun menyuruh Kratumpe untuk segera bertobat. Tapi bukannya lekas bertobat, Kratumpe pun malah menantang Sun Gokong untuk bertarung. Dia pun menyalahkan Sun Gokong bahwa Sun Gokong lah yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Dia pun menantangnya bahwa besok saat fajar, dia ingin membuktikan siapa yang lebih hebat. Ia ingin di kemudian hari tidak ada lagi Sun Gokong sang Kera Sakti, yang ada hanya dia sang Kratumpe.
Malam harinya, entah mengapa hati Sun Gokong terasa sangat bimbang. Kemudian dia pun mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Biksu Tong. Ia pun mengungkapkan bahwa di dalam hatinya sebenarnya dia sangat kasihan terhadap kera tumpe. Awalnya dia adalah orang yang baik, suka menolong orang sehingga diangkat menjadi dewa kera. Tapi karena sifat irinya, dia pun menjadi seperti ini. Benar-benar sangat disayangkan. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya di masa lalu Sun Gokong jauh lebih nakal. Dia mengacaukan neraka dan membakar buku catatan hidup dan mati. Dia membawa kabur jarum laut sampai mengacaukan seisi kayangan. Sehingga Buddha Rulai pun harus turun tangan dan mengencetnya di bawah gunung 5 jari selama 500 tahun. Hingga Biksu Tong pun datang untuk menyelamatkannya. Kemudian berhasil mengubah sifat Sun Gokong menjadi seperti sekarang ini. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun tersenyum dan mengatakan kalau sifat welas asih Sun Gokong kini sudah semakin besar. Singkat cerita, fajar pun telah terbit. Terlihat di atas bukit, kera tumpe telah menunggu Sun Gokong. Selang beberapa waktu, Sun Gokong pun datang bersama Patke dan siluman kerbau. Kera tumpe, bertobatlah. Apa tidak salah? Tanya dulu pilar penopang langit ini. Cari masalah saja. Maju. Akhirnya pertarungan pun pecah. Pada awalnya mereka berdua bertarung secara seimbang. Hingga pada akhirnya kera tumpe pun berhasil menghancurkan simpai emas milik Sun Gokong. Namun Sun Gokong malah tersenyum dan tiba-tiba simpai emas datang ke kepala kera tumpe. Dari atas bukit, Biksu Tong pun membacakan mantra sehingga kini kera tumpe merasa sangat kesakitan. Dengan cara ini, akhirnya kera tumpe pun dapat ditaklukkan. Mereka pun berencana untuk membawa kembali kera tumpe ke tempat Buddha Materia untuk menerima hukumannya. Di sana, Buddha Materia pun menjelaskan semua kesalahan kera tumpe. Dia telah menghambat perjalanan Biksu Tong, menghancurkan buku catatan hidup dan mati, dan merampas pilar penopang langit sehingga banyak rakyat yang menderita. Mendengar semua itu, kera tumpe pun masih belum menyesali perbuatannya. Ia tetap mengatakan kalau dia hanya menuntut keadilan. Lagi pula, di masa lalu, Sun Gokong juga melakukan dosa yang sama besarnya. Namun mengapa dia bebas dari hukuman dan malah mendapatkan tugas mulia untuk mengambil kitab suci? Kali ini Buddha Materia pun menjawabnya. Karena kesalahannya, Sun Gokong pun dihukum dengan digencet di bawah gunung 5 jari selama 500 tahun. Makan minum apa saja sehingga dia sangat menderita. Kini Buddha Materia juga ingin kera tumpe merasakan hal yang sama. Lalu ia pun mengeluarkan kedilabu Yin dan Yang, di mana di dalamnya terdapat dua kondisi yang mengerikan. Di satu sisi ruang es abadi, sementara di sisi yang lain adalah ruang api tak terbatas. Dengan cara ini, Buddha Materia menginginkan agar kera tumpe bisa merenungi semua kesalahannya. Mencoba meminta pengampunan untuk adiknya, Dewa Alis Kuning pun juga malah dihukum untuk menjaga kuil selama 30 tahun. Yang kalah ditindas dan yang menang berkuasa. Setidaknya itulah yang dipikirkan kera tumpe. Dia pun bersumpah kalau nanti sampai dia keluar, dia akan mencari Sun Gokong. Merasa ini adalah takdirnya, kera tumpe pun masuk ke dalam kendi secara sukarela. Setelah itu, kendi labu pun dibuang ke tengah laut. Buddha Materia pun berharap kalau ombak laut selama 500 tahun bisa menghapuskan dosa-dosa dari kera tumpe. Di waktu yang bersamaan, Sun Gokong pun memanjatkan doa untuk kera tumpe. Ia berdoa agar kera tumpe bisa segera menyesali perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Sekarang mari kita kembali ke tempat siluman gagak. Setelah dicampakkan oleh siluman kerbau untuk menghibur diri, siluman gagak dan parkit kecil berjalan-jalan bersama Tingti. Secara mengejutkan, dari bibir pantai mereka mendengar suara teriakan minta tolong. Ternyata suara itu berasal dari dalam kendi labu. Tentu kita masih ingat kalau kendi ini adalah benda yang digunakan untuk menyekap kera tumpe. Dari sini kera tumpe mulai menggunakan siasat liciknya. Ia pun mengaku kalau sebenarnya dirinya adalah seorang dewa yang dijebak siluman sehingga dia terkurung di dalam sini. Dia juga mengatakan kalau dia adalah dewa asmara yang bisa mengatasi segala macam urusan cinta. Mendengar hal itu, mata siluman gagak langsung menyala karena kebetulan dia juga memiliki masalah asmara yang belum terselesaikan. Akhirnya mereka pun membawa kendi itu pulang. Kemudian siluman gagak menceritakan semua permasalahannya mengenai cintanya dengan Gumoong dan saingan terberatnya Putri Kipas. Dengan manis kera tumpe menjelaskan bahwa dia dan Gumoong adalah pasangan yang sangat serasi. Harusnya kalian menjadi pasangan suami istri dan hidup bahagia. Mendengar hal itu, siluman gagak pun merasa senang karena nampaknya dia sudah termakan omongan kera tumpe. Melanjutkan perkataan kera tumpe, dia kembali berkata manis dengan mengungkapkan kalau menyatukan dia dan Gumoong bukanlah perkara yang sulit. Masalahnya adalah dia harus keluar dari kendi ini agar bisa menggunakan mantra pengikat jodoh. Tidak ingin tertipu untuk kedua kalinya, siluman gagak menawarkan sebuah perjanjian. Dia akan menghancurkan kendi labu menggunakan Tingti hanya jika urusan percintaannya sudah beres. Namun kera tumpe tidak kehabisan akal. Kemudian dia menjelaskan bahwa satu-satunya penghalang cinta mereka adalah Putri Kipas. Jadi dia memiliki rencana untuk memisahkan mereka berdua. Meskipun sulit, tapi kalau Putri Kipas ketahuan selingkuh, maka pasti Gumoong akan meninggalkannya. Kemudian ia menyuruh siluman gagak untuk menyamar sebagai Putri Kipas demi menjelekkan nama baik
baik dari Putri Kipas. Dan untuk mengatasi mata api milik Sun Gokong, Kera Tumpe pun menjelaskan bahwa di dalam perut Ting Ti terdapat 10 butir pil sakti. Barang siapa yang memakannya, maka dia akan bisa menyamar menjadi siapapun secara sempurna. Jangankan mata api milik Sun Gokong, bahkan Dewi Kuan Im sekalipun akan sulit membedakan mereka. Untuk membuktikan ucapan sang Dewa Kendi, mereka langsung pergi ke tempat Ting Ti untuk memukul perutnya. Dan benar saja, 10 butir pil sakti berhasil dikeluarkan. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menelan pil itu. Siluman Gagak menyamar menjadi Putri Kipas dan Parkit kecil menyamar menjadi pelayan pribadinya. Tentu pengetahuan Kera Tumpe sangatlah luas, karena saat masih tekun berguru dengan Buddha Materia, Kera Tumpe banyak membaca buku di perpustakaan. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat siluman kerbau. Siluman Gagak yang telah menyamar sebagai Putri Kipas mulai memainkan perannya sebagai istri yang lemah lembut. Diceritakan karena pilar penopang langit telah dicabut mengakibatkan banjir terjadi di mana-mana, sehingga rombongan Biksu Tong harus menunda perjalanannya demi menunggu banjir surut terlebih dahulu. Malam harinya terlihat Cupatkai yang sedang duduk sendiri. Ia melantunkan puisi sambil menikmati indahnya bulan. Tak lama setelah itu, Putri Kipas datang dan menjawab puisi dari Cupatkai. Dan tentu saja mereka ini yang palsu. Akhirnya mereka pun duduk mengobrol sambil menikmati secangkir arak. Berencana membuat Cupatkai mabuk, di luar dugaan ternyata Cupatkai adalah orang yang sangat kuat minum. Akhirnya dia menggunakan cara lain, yaitu membius Cupatkai. Ternyata mereka berencana untuk menjebaknya. Sesuai arahan dari sang Dewa Kendi, siluman Gagak ingin mencemarkan nama baik dari Putri Kipas. Cupatkai yang sama sekali tidak bisa mengingat kejadian semalam, memohon ampun agar kejadian ini tidak disebarluaskan. Pagi harinya saat sarapan, Cupatkai terlihat sangat gelisah karena tentu saja dia masih memikirkan kejadian semalam. Melihat muridnya yang bersikap aneh, Biksu Tong pun bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Tentu Cupatkai tidak mau berkata jujur. Ia malah mengatakan kalau dia sedang memikirkan mengenai misi ke barat. Beres sarapan, dia pun mengendap-endap untuk mengintip ke dalam kamar Gumoong. Terlihat Gumoong yang sedang sangat marah karena terang-terangan istrinya mengaku kalau dia telah selingkuh. Tak terima dengan hal itu, Gumoong pun bersumpah akan menghancurkan pria yang menjadi selingkuhannya. Rasa cemas yang kian membesar membuat Cupatkai langsung berlari untuk segera mengemasi barang-barangnya. Selang beberapa waktu Gumoong datang dengan emosi yang meluap-luap. Lalu ia pun menceritakan tentang masalahnya kepada Sun Gokong. Namun Sun Gokong malah mengatakan kalau urusan percintaan dia sama sekali tidak bisa membantu. Lantas dia beralih ke Cupatkai yang jauh lebih expert di bidang asmara. Lalu ia pun menceritakan semua kesedihannya tanpa tahu Cupatkai lah pelakunya. Bersama Cupatkai, ia mulai mencari tahu mengenai identitas selingkuhan istrinya. Lalu ia menggeledah seisi kamar hingga dia menemukan sebuah buku harian. Ternyata di situ telah ditulis mengenai ciri-ciri pria simpanan itu. Seorang pria bermata sipit, berkulit halus, dan berhati baik. Setelah itu mereka berdua mulai berpetualang untuk mencari pria dengan ciri-ciri tersebut. Dimulai dari pria bermata sipit, Gumoong menemui siluman badak dan langsung memukulnya. Kemudian siluman badak dan istrinya pun menjelaskan kalau mereka baru saja pulang kampung, sehingga dia tidak mungkin berselingkuh dengan istri siluman kerbau. Merasa telah salah orang, Gumoong pun melanjutkan untuk mencari pria berkulit halus. Kemudian dia pergi ke pantai untuk menemui siluman penyu. Tapi lagi-lagi dia salah orang, karena siluman penyu adalah makhluk laut, sehingga dia tidak mungkin naik ke darat untuk berselingkuh dengan istri siluman kerbau. Tidak ingin melihat Gumoong lebih banyak menyakiti orang yang tak bersalah, Cupatkai mencoba menenangkannya dan membujuknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Biksu Tong kemudian mencoba menasehatinya. Ia mengatakan kalau setiap masalah harus dihadapi dengan kepala dingin, karena setiap permasalahan pasti memiliki solusi. Melihat kebaikan hati Biksu Tong, Gumoong pun teringat ciri-ciri ketiga, yaitu seorang pria berhati baik. Lantas dia langsung melemparkan tuduhannya kepada Biksu Tong. Tak terima gurunya diperlakukan seperti itu, Wuching pun emosi dan langsung menyuruh Gumoong untuk minta maaf. Tidak kalah meluapkan emosi, Gumoong pun malah menantang Wuching untuk bertarung. Namun karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai kakak tertua, Sun Gokong yang maju untuk menerima tantangan itu. Karena melihat situasi yang sudah semakin memanas, Cupatkai lalu maju untuk memisahkan mereka. Ia pun akhirnya juga menjelaskan bahwa sebenarnya pria itu adalah dirinya. Namun sebelum sempat Gumoong menghajarnya, secara mengejutkan Putri Kipas yang asli pun datang. Akhirnya pertikaian pun terjadi karena keduanya sama-sama mengaku kalau dirinya yang asli. Bahkan setelah Sun Gokong mengeceknya dengan mata api, keduanya pun masih sulit untuk dibedakan. Tentu kita masih ingat kalau Gumoong pernah memberikan kipas palem kepada siluman Gagak. Tentu hal ini membuat mereka semakin sulit untuk dibedakan. Di tengah keributan mereka, seorang prajurit melaporkan kalau orang tua dari Putri Kipas telah sampai di negeri Luosa. Tentu hal ini menjadi kabar baik, karena setiap orang tua pasti bisa mengenali anaknya yang asli. Mengetahui hal itu, siluman Gagak pun sempat panik. Namun sang Dewa Kendi pun mengingatkan bahwa mereka masih memiliki 8 butir pil sakti.
Besoknya mereka semua berkumpul di istana. Meskipun secara fisik siluman gagak dapat menyamar secara sempurna, namun ternyata hati seorang ibu tidak pernah salah. Ia dapat mengenali putrinya melalui kebiasaan-kebiasaan buruk yang putrinya lakukan. Namun sebelum kedoknya terbongkar, tiba-tiba datang sepasang suami istri yang mengaku sebagai orang tua dari Putri Kipas. Dengan kedatangan mereka, kini suasana menjadi jauh lebih gaduh dari sebelumnya. Kemudian Wuching mengusulkan, selain kedua orang tuanya, masih ada anak mereka yang mungkin bisa mengenali yang asli. Akhirnya Wuching pun pergi untuk menjemput Ang Haiji yang sekarang sedang berada di tempat Dewi Kuan Im. Di tempat lain, terlihat Dewa Alis Kuning yang secara diam-diam pergi meninggalkan kuil. Termotivasi rasa cinta kepada adiknya, dia pun turun ke bumi untuk mencari Kratumpe. Singkat cerita, sampailah dia di negeri Luosa dan berhasil menyusup ke dalam istana siluman kerbau. Dia juga berhasil menemukan adiknya yang kini masih tersekap di dalam kendi labu. Lalu Kratumpe pun mengungkapkan kalau dia masih ingin membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong. Namun Dewa Alis Kuning berusaha meredamnya. Menurutnya, Sun Gokong itu terlalu kuat. Bahkan jika dia bergabung dengan Kratumpe sekalipun, masih belum cukup untuk mengalahkannya. Lalu ia pun menyarankan agar Kratumpe melupakan dendamnya itu. Tentu Kratumpe menolaknya. Lalu dia menjelaskan bahwa rencananya untuk memanfaatkan siluman gagak hampir berhasil. Dan untuk melengkapi rencananya, dia meminta kepada Dewa Alis Kuning untuk pergi ke negeri siluman. Di sana terdapat sebuah pil siluman yang nanti bisa digunakan untuk menandingi kekuatan Sun Gokong. Sekarang mari kita kembali ke istana. Terlihat Wuching yang telah kembali dengan membawa dua Ang Haiji. Tidak hanya secara fisik, namun sikap mereka pun nyaris tidak ada bedanya. Tidak memberikan solusi yang nyata, namun salah satu dari mereka memberikan sebuah nasihat bahwa apa pentingnya mengetahui yang asli maupun yang palsu. Sudah selayaknya pasangan suami istri hidup saling mengasihi. Ia juga mengatakan bahwa apa pentingnya mengejar kesenangan duniawi dan terus menebar kebencian. Ia menegaskan bahwa ketamakan adalah sumber dari kesengsaraan. Setelah selesai menyelesaikan nasihatnya, ia pun langsung pergi. Mendengar nasihat seorang anak yang sangat berbakti, nampaknya siluman gagak mulai sedikit menyesali perbuatannya. Namun Kratumpe terus mencoba untuk membakarnya agar dia mau melanjutkan rencana mereka. Sementara itu, Dewa Alis Kuning pergi untuk mencari negeri siluman demi memenuhi permintaan dari adiknya. Hingga sampailah dia di tempat yang sangat misterius. Di sana dia banyak ditemui oleh siluman, dari siluman tengkorak, siluman laba-laba, bahkan sampai siluman salju. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengajak Dewa Alis Kuning untuk bergabung dengan negeri siluman. Namun bagaimanapun juga, Dewa Alis Kuning adalah murid tertua dari Buddha Materea, sehingga dia tidak akan mudah untuk dipengaruhi. Sampai pada akhirnya dia pun dijebak untuk masuk ke dalam alam mimpi. Di sana dia membunuh gurunya sendiri, sehingga kebenciannya bangkit, yang kini merubahnya menjadi sosok siluman. Ketika dia tersadar, di hadapannya sudah muncul Ratu Siluman Ular. Ternyata Ratu Siluman sudah mengetahui maksud dan tujuan Dewa Alis Kuning datang kemari. Secara sukarela, dia bersedia memberikan pil siluman kepada Kratumpe. Setelah mendapatkan benda yang dia cari, Dewa Alis Kuning pun segera meninggalkan tempat itu. Sebenarnya Ratu Siluman memiliki hubungan yang istimewa dengan Kratumpe. Nanti akan diceritakan di lain kesempatan. Sementara itu, siluman kerbau sedang makan bersama dengan keluarganya. Bahkan ketika sarapan, mereka masih memperdebatkan antara yang asli dan yang palsu. Hingga Putri Kipas berkata kasar dengan mengatakan kalau siluman gagak hanya perawan tua yang bisanya merebut suami orang. Dia terus melanjutkan bicara kasarnya hingga siluman gagak tak mampu berkata apapun. Sesuai yang dijanjikan, Kratumpe pun meminta agar dia segera dikeluarkan dari kendi ini. Namun siluman gagak tidak menepatinya. Dia malah menyalahkan Kratumpe karena rencana Kratumpe lah dia jadi terjebak di dalam situasi yang menyedihkan seperti ini. Karena sudah kesal, akhirnya dia pun melempar kendi labu. Secara tidak sengaja, ternyata lemparan itu mengarah ke kepala Sun Gokong. Dengan taktik yang sama, dia pun juga mengaku kalau dia ini adalah seorang dewa. Lalu dia mulai merayu Sun Gokong dengan mengatakan kalau dia ini adalah dewa yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Sun Gokong pun mulai mendengarkan ketika sang dewa Kendi menjelaskan bahwa dia mengetahui bagaimana cara membongkar identitas dari Putri Kipas yang palsu. Merasa ucapannya cukup masuk akal, Sun Gokong pun akhirnya mengikutinya. Sesuai dengan arahan sang dewa Kendi, lalu dia pergi ke dapur untuk merayu pelayan pribadi Putri Kipas. Aku cinta kau. Ternyata Sun Gokong salah orang karena dia ini ternyata benar-benar pelayan yang asli. Kemudian dia mencoba ke pelayan yang satunya dengan cara yang sama, tapi dia mendapatkan respon yang berbeda. Karena terlalu senang, parkit kecil pun tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dia kembali ke wujud semula. Akhirnya dia dan bibinya dilempar keluar dan dipermalukan di tengah kota. Setelah puas dengan hal itu, Putri Kipas pun mengeluarkan senjatanya dan langsung mengipas mereka berdua. Ternyata diam-diam Kratumpe bergerak mengikuti mereka. Dia pun kembali berkata manis dengan mengatakan kalau nanti dia sampai keluar dari kendi ini, dia akan bersedia untuk membalaskan dendam untuk mereka. Mendengar hal itu, kini sudah tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Siluman gagak pun langsung memanggil Ting Ting, kemudian menyuruhnya untuk menginjak kendi itu sekuat tenaga.
Sementara itu, Gumoong masih bertengkar dengan istrinya. Lalu rombongan Biksu Tong datang menghampirinya dengan tujuan ingin berpamitan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Sun Gokong mencium hawa siluman yang sangat kuat. Kemudian dia langsung pergi untuk mengeceknya. Ternyata hawa siluman tersebut berasal dari kendi labu yang telah retak akibat injakan Tingti. Melihat hal itu, siluman gagak pun kembali menyuruh Tingti untuk menginjak kendi itu sekali lagi. Di waktu yang bersamaan, Dewa Alis Kuning pun datang dengan membawa pil siluman pesanan Kera Tumpe. Pada injakan kedua, kendi labu pun hancur berkeping-keping. Sehingga akhirnya kini Kera Tumpe pun berhasil terbebas. Menyaksikan hal itu, Dewa Alis Kuning pun langsung memberikan pil siluman yang telah ia dapat. Dan akhirnya, kini siluman terkuat pun telah lahir ke dunia. Setelah itu, Dewa Alis Kuning pun menjelaskan bahwa pil tersebut memberikan kemampuan untuk bisa menghisap siapapun. Dan kekuatan orang yang telah dihisap akan menjadi milik Kera Tumpe. Mendengar hal menakutkan itu, siluman gagak pun langsung bergegas untuk pergi. Namun sangat sial, Kera Tumpe pun malah menelannya dengan kemampuan baru yang kini ia miliki. Setelah itu Sun Gokong datang bersama Gumoong dan Putri Kipas. Tentu mereka pun langsung memulai pertarungan. Meskipun kini kekuatan Kera Tumpe telah meningkat pesat, namun terlihat Sun Gokong yang masih menguasai jalannya pertarungan. Dari segi kelincahan maupun kekuatan, Sun Gokong masih lebih unggul. Hingga pada akhirnya Kera Tumpe menghisap Gumoong dan Putri Kipas, sehingga kini dia bisa menggunakan kemampuan mereka dalam pertarungan. Bahkan tinju kerbau milik Gumoong bisa ia kuasai dengan sangat mudah. Sekarang mari kita lihat nasib ketiga orang yang telah ditelan. Dalam situasi genting, mereka masih sempat-sempatnya bertengkar. Namun ternyata keributan mereka memberikan goncangan terhadap tubuh Kera Tumpe. Karena hal itulah kini pertahanannya menjadi melemah. Padahal pertarungannya dengan Sun Gokong masih berlangsung. Sementara itu, situasi di dalam perut semakin mengkhawatirkan. Di dalamnya terdapat cairan asam yang secara perlahan menghancurkan tubuh mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka pun saling mengakui kesalahannya dan pada akhirnya mereka berdamai. Dengan durability yang telah menurun, kini Kera Tumpe pun menjadi sasaran empuk bagi Sun Gokong. Karena sudah terpojok, dia pun tidak punya pilihan lain selain mundur dari pertarungan. Tentu Sun Gokong pun langsung mengejarnya. Dewa Alis Kuning berusaha menenangkan adiknya. Kemudian dia mengatakan kalau ini semua pasti karena kesaktian Kera Tumpe yang masih belum sempurna. Butuh waktu untuk latihan sebelum Kera Tumpe bisa menggunakan kekuatan barunya. Namun Kera Tumpe bukanlah tipe orang yang bisa menunggu. Melihat Tingti yang muncul di hadapannya, tentu dia langsung menelannya demi meningkatkan kesaktiannya. Merasa kini kekuatannya telah meningkat, kini pun dia langsung pergi untuk menantang Sun Gokong bertarung sekali lagi. Akhirnya pertarungan pun kembali dimulai. Pertarungan pun berlangsung seimbang dengan saling mengadu toya sakti. Namun tiba-tiba Sun Gokong terkejut dengan kemunculan tendangan Gajah Tingti. Tendangan itu langsung mengarah ke dadanya yang memberikan dia damage cukup besar. Setelah itu pertarungan pun mulai tidak seimbang. Terlihat Sun Gokong yang terus-terusan menerima serangan bertubi-tubi. Namun lagi-lagi tubuh Kera Tumpe menerima goncangan dari dalam. Melihat kesempatan ini, Sun Gokong pun langsung melancarkan serangannya. Serangan pertama dapat dihindari, namun serangan kedua, ketiga, dan keempatlah yang membuat luka fatal. Akibatnya, tubuh Kera Tumpe pun mencapai batasnya sehingga dia memuntahkan semua orang yang telah ia telan. Dengan demikian, seluruh kekuatannya pun lenyap dan dia harus mengakui kekalahannya.